Sahabat JMSI di mana saja Anda berada yang hari ini masih menggantung di awang-awang. Kembali JMSI hadirkan untuk memberikan suatu informasi-informasi menarik terkait dengan Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Siapa beliau? Beliau adalah empunya Tulang Bawang Tengah, Camat Tulang Bawang Tengah, si ganteng dari Tulang Bawang Tengah. Selamat pagi Pak Camat. Selamat pagi. Luar biasa. Rapat, Pemda selesai, hadapi tamu dulu, hadir tamu dulu, baru ketemu dengan dia. Baru ke SNI Podcast. Luar biasa. Apa kabar Pak Camat? Alhamdulillah baik, Mas Wawan. Alhamdulillah baik. Padat sekali jadwal ya hari ini. Padat merayap, Mas Wawan. Tapi masih bisa diatasi. Masih bisa diatasi, masih bisa dilayani. Terbukti dan saya yakin, percaya sekali karena per hari ini di tengah kecapean dan kepenatan beliau, tapi masih bisa senyum untuk kita semua. Luar biasa. Iya Pak Camat, hari ini JMSI kepingin gini, Tulang Bawang Tengah ini selain ibu kotanya Tulang Bawang Barat, juga memiliki luasan wilayah yang lebar, juga populasi yang tinggi, dengan karakter masyarakat yang berbeda-beda, dan juga jarak yang juga bukan main-main, luar biasa. Betul, Mas Wawan. Nah, makanya saya kepingin hari ini menyampaikan kepada publik bahwa apa sih yang menjadi upaya-upaya Pak Camat, program-program Pak Camat terkait dengan cakupan yang luas persoalan yang tadi itu untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada. Oke, baik Mas Wawan ya. Jadi pertama saya bersyukur sekali di pagi hari ini saya bisa kedatangan tamu istimewa. Jadi Mas Wawan dan kru dari JMSI Podcast. Jadi tadi Mas Wawan menanyakan ke saya terkait apa yang menjadi strategi kami, terutama pemerintah Kecamatan Tulang Bawang Tengah, untuk menjawab sebuah tantangan, di mana kita ketahui bahwa Tulang Bawang Tengah ini merupakan ibu kotanya Kabupaten Tulang Bawang Barat. Untuk diketahui sahabat JMSI bahwa Tulang Bawang Tengah ini mempunyai cakupan luasan wilayah layanannya ini mencakup 19 tiuh dan 2 kelurahan, yakni 21 tiuh dan kelurahan yang dari ujung berbatasan dengan Lampung Tengah dan di tengah berbatasan dengan Tulang Bawang, dan paling ujung sendiri berbatasan dengan Waikanan. Artinya dengan jumlah penduduk yang kurang lebih 87.817 jiwa, luar biasa padatnya, dan Tulang Bawang Tengah ini sangat majemuk sekali Mas Wawan. Semua ada di wilayah kami, yakni mulai dari suku Bali, Batak dan lain semuanya, termasuk Cina, Belanda ada semua. Jadi itu yang menjadi tantangan kami, terutama sebagai camat di wilayah ibu kota ini, untuk menjawab tantangan ini. Jadi untuk menjawab tantangan ini ada satu inovasi yang saya lakukan dari awal menjabat Camat Tulang Bawang Tengah, yakni saya membuat program yang saya sebut tagline-nya adalah Pamong Service Excellent. Ya, jadi Pamong Service Excellent ini adalah konsepnya jemput bola. Jadi satu hari saya beserta staf di kecamatan itu akan hadir ke tiuh-tiuh secara bergantian. Semua layanan kami lakukan. Mulai dari administrasi seperti penerbitan surat keterangan tidak mampu, surat keterangan bersih diri, surat keterangan waris, penerbitan izin UMK atau UMK yang nilai bersih nilai modalnya kurang dari 50 juta itu bisa kita layani. Jadi alhamdulillah ini sudah berjalan. Setiap hari Jumat kami akan hadir ke tiuh-tiuh. Jadi nanti Pak Kepalo meworo-woro masyarakatnya, siapa yang akan meminta layanan kepada camat, itu bisa kami lakukan dan gratis kami beri. Itu per hari Jumat ngantor di tiuh? Kami ngantor ke tiuh. Besok rencana kami ke tiuh Panaragan Jaya Utama, itu kami akan hadir ke sana, akan memberikan layanan di sana. Jadi nanti kepala tiuh yang akan beserta masyarakat, dan itu kami rangkaikan juga dengan kegiatan senam sehat. Terus juga kami rangkaikan dengan kegiatan-kegiatan yang misalnya seperti penanaman pohon dan lain sebagainya. Itu banyak sekali program-program, termasuk programnya Bu PJ, yakni program K31W ini. Nah, tapi kan kemudian gini Pak Camat, tentu untuk melaksanakan program-program itu ada dong mungkin hambatan atau kendala, karena mungkin
yang biasanya teman-teman staf itu melayani di kantor, Iya. tiba-tiba harus transmigrasi kantor. Itu ada nggak sempet ada kendala atau seperti apa? Sebenarnya memang dalam melaksanakan sebuah inovasi itu tidak terlepas dari pro dan kontra, yang dimana terutama internal staf saya yang biasanya cukup duduk manis di kantor, terus hari ini kok harus ikut Pak Camat ke roadshow ke tiuh-tiuh untuk memberikan pelayanan. Di awal program ini saya gulirkan memang adalah beberapa kendala, terutama karena kita bicara merubah kebiasaan, ya merubah mindset, merubah bagaimana sebenarnya masyarakat itu adalah objek yang harus kita layani, tidak kita harus menunggu. Saya mempunyai pandangan bahwa iya seorang misalnya ibu-ibu yang punya usaha kecil di ujung kecamatan kita yang ada di Wonokerto untuk mendapatkan izin usaha mikronya harus datang ke kecamatan. Itu kan akan memakan biaya dan juga tidak menutup kemungkinan di perjalanan mungkin ada kendala dan lain sebagainya. Kenapa tidak kita yang hadir sekaligus mendekatkan diri kepada masyarakat. Nah itu saya selalu memberikan motivasi kepada staf saya, yakin apa yang kita lakukan ini akan berbuah manfaat yang luar biasa kepada masyarakat, dan itu juga sudah mendapatkan apresiasi dari Ibu PJ dan kawan-kawan di Tiuh bahwa masyarakat sangat terbantu dengan adanya program Pamong Service ini. Itu antusias masyarakat seperti apa, Pak? Ya, jadi benar memang awal-awal kami melakukan program ini kan itu harus kata kuncinya sih bagaimana kita mensosialisasikan program ini. Karena ada beberapa kami datang ke Tiuh itu masyarakatnya tidak tahu, masih terus terkait juga persyaratan juga kami sedang menyusun sebuah SOP ya Pak, terkait persyaratan terkait layanan yang kami berikan, termasuk juga kemudahan form itu kami berikan gitu. Jadi sebenarnya ini kendala teknis karena memang semuanya sudah terbiasa kami siapkan di kantor, itu harus dibawa ke sana. Tetapi saya yakin bahwa setiap inovasi yang kita lakukan pasti akan ketemu kendala-kendala. Namun sekali lagi teamwork yang ada di Tulang Bawang Tengah ini saya rasa cukup baik dan juga kompak. Mereka paham bahwa tujuan dari program ini yakni membantu masyarakat. Iya. Oke. Sahabat JMSI, ini adalah hal terobosan yang luar biasa. Nah, jemput bola itu yang menjadi hal luar biasa. Nah, tapi gini Pak Camat, Bu PJ, kalau saya bilang beliau ini termasuk orang yang brilian. Bagaimana ketika Presiden mencanangkan 3K1W untuk menekan angka stunting, 3K1W-nya itu menjadi satu solusi di Tuban ini. Itu luar biasa menurut saya. Nah, terkait dengan hal itu, apa yang menjadi satu upaya dari kecamatan untuk mendorong program itu bisa terlaksana di Pak Camat? Ya, jadi terkait program ini memang saya pribadi mengapresiasi apa yang menjadi gagasan dari Ibu PJ kita, Ibu Dr. Zaidi Rina ini dalam upaya kita menekan angka inflasi dan juga dalam rangka upaya pemenuhan pangan, kemandirian pangan berbasis rumah tangga. Jadi menyambut program ini kami dari pemerintah kecamatan dalam bentuk dukungan konkret kami terhadap kegiatan ini sudah melakukan beberapa tahapan-tahapan. Yang pertama, sosialisasi terkait dengan program ini sudah kami lakukan karena di Tulang Bawang Tengah ini Mas Wawan, kami itu ada rakor setiap bulan yang kami kemas itu arisan bulanan, katakan. Arisan bulanan adalah momen-momen ini kami lakukan sosialisasi terkait program ini, dan alhamdulillah hari ini dari 21 tiuh dan kelurahan yang ada di Tulang Bawang Tengah seluruhnya sudah mulai melakukan persiapan. Ada yang sudah melakukan penyiapan lahan, penanaman, dan titik tekan dari program K31W ini adalah basis rumah tangga. Artinya tanaman-tanaman yang kami arahkan adalah tanaman-tanaman yang
memang menjadi kebutuhan rumah tangga, seperti mungkin tanaman cabai, tomat, sayuran dan lain sebagainya. Dan itu tidak memerlukan lahan yang luas. Kami arahkan adalah bagaimana memanfaatkan lahan-lahan pekarangan marginal yang ada di halaman untuk dimanfaatkan. Jadi program ini sebenarnya program yang sangat sederhana, tetapi harus kita lakukan gerakan secara bersama-sama, karena efeknya juga sebenarnya akan dirasakan langsung oleh rumah tangga atau masyarakat yang melakukan program ini. Nah, jadi hari ini kami sudah melakukan sosialisasi, dan juga kami terima kasih juga dengan dinas-dinas terkait yang sudah mendampingi program ini, bagaimana cara membuat kolam yang sederhana, ekonomis, tapi mempunyai hasil, bagaimana penanaman yang tidak medianya hanya tanah tetapi bisa bioflok dan lain sebagainya. Dan itu yang sudah kami lakukan. Nah, ini kan gini, artinya kan menarik ya, menarik. Saya sih bermimpi dengan begitu program ini diluncurkan oleh Pemda. Saya itu bermimpi tuh gini, bayangkan saja per hari ibu-ibu itu bisa hemat 5-10 ribu. Betul. Per hari. Per hari. Luar biasa. Inflasi otomatis bisa teratasi. Ya. Nah ini, itu kan bagaimana cara nanam dan lain sebagainya. Oke, Pak Camat bisa bekerja sama dengan dinas terkait. Gitu. Nah ini membangkitkan gairah dan keyakinan masyarakat untuk melaksanakan program itu apa Pak kira-kira? Ya. Kalau Pak Camat punya formula untuk Pak Kepalo, itu boleh. Jadi ada pepatah mengatakan sebenarnya contoh nyata itu lebih baik daripada kita banyak bicara. Betul. Nah, itu yang jadi gerakan yang kami lakukan. Masyarakat hari ini butuh contoh. Makanya strategi yang kami lakukan di Tulang Bawang Tengah ini membuat demplot-demplot yang kami intervensi, yang kami phrasing dari TIUH. Dan nanti akan menjadi ketuk tular kepada masyarakat sekitar. Jadi ini Mas Wawan contohnya, misalnya TIUH punya satu demplot yang memuat 3K3 tadi. Misalnya ada kebunnya, ada kandangnya, ada kolamnya, yang kita tata sedemikian rupa rapi, indah dan lain sebagainya yang bermanfaat. Nah, terus di tingkat RK juga punya demplot yang sama. Di tingkat RT juga yang sama. Bayangkan saja kalau gerakan ini kita lakukan per demplot, masyarakat sekitar akan menjadi, katakanlah, demplot-demplot ini akan jadi magnet tersendiri. Loh kok bagus ya, misalnya masyarakat Pak RT dengan dasawismanya, Pak RK dengan KWT-nya menggerakkan ini. Nah, dengan PKK-nya itu akan menjadi virus positif yang akan dicontoh oleh masyarakat. Nah ini cara kita mengedukasi. Karena ini sekali lagi pekerjaan yang tidak mudah karena akan merubah kebiasaan. Yang biasanya kalau perlu lombok, cabe, cukup merogoh kocek ke pasar Pulung atau ke ini selesai. Ribu ya. Nah, ini yang nah, jadi itu yang sudah kami lakukan. Saya punya optimisme, dan di momen podcast JMSI podcast ini saya juga menghimbau kepada Kepala TIUH, ke Pak Lurah, PKK, dan seluruh warga masyarakat Tulang Bawang Tengah, mari bersama kita sukseskan programnya Ibu PJ Bupati ini. Sekali lagi manfaatnya akan kita rasakan sendiri. Ya, artinya basisnya adalah rumah tangga itu yang akan menikmati hasilnya. Ya. Harapannya kepada masyarakat yang hari ini mungkin sudah mulai bertanya-tanya, apa sih itu dan lain sebagainya, harapannya seperti apa? Baik Mas Wawan, jadi sekali lagi ini terkait dengan program Keluarga Nenekmu Mandiri Pangan dengan kegiatannya K3, yakni kandang, kebun, dan kolam. Serta ada plusnya Mas Wawan, yakni wisata. Jadi saya berharap kepada warga masyarakat Tulang Bawang Tengah, mari bersama kita melakukan kegiatan menanam. Ayo menanam. Apa saja yang bisa kita lakukan, terutama ini terkait dengan program K31W, yakni tanamlah tanaman-tanaman yang memang menjadi kebutuhan mendasar. Seperti tanaman-tanaman hortikultura ya, seperti cabai, tomat, sayur mayur, yang penanamannya mudah, usia panennya juga cepat. Ini juga selaras dengan
instruksi Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo tentang percepatan penurunan stunting yang ada di wilayah-wilayah. Jadi harapan saya selaku camat, mari bersama warga masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak, Pak D, Bu D, mari bersama kita menanam di halaman kita untuk mensukseskan program K31W. Yakin program ini sangat bermanfaat, terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga Bapak dan Ibu semua. Terima kasih Pak Camat. Nanti kita akan ketemu lagi dengan beliau dengan pokok bahasan yang lain yang lebih keren lagi. Kita berikan satu salam hangat. Salam tua Bapak. Salam. See you.